Agenda 2 ini yang Anda pelajari di MOS itu harapannya bisa membekali Anda semua dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan fungsi Anda sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik, ya. Juga serta sebagai Anda perangkat dan pemersatu bangsa, ya, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosiokultural dengan menggunakan perspektif whole of government. Ya, selama ini kan kita ini parsial, dinas A, dinas B, seolah-olah kerja itu masing-masing aja, padahal kita pasti ada keterhubungan, ada terikatan. Maka ke depan kerja tidak hanya kerja yang sifatnya ego sektoral, tetapi kerja bagaimana kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Contoh yang paling sederhana lah sekarang kalau kita menerjemahkan dalam konteks di pembukaan tentang misi negara, kalau kita berbicara tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka orang-orang sering terbetik di benaknya itu adalah, oh ini tanggung jawab TNI, Polri seolah-olah. Padahal namanya melindungi itu tidak hanya sekadar melindungi secara fisik gitu ya. Kalau kita ada surat izin mengemudi, surat izin mendirikan bangunan, sebenarnya juga justru dalam rangka melindungi bangsa kita. Ya, kalau kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, seolah ini menjadi peran utama dari dinas pendidikan, padahal tidak demikian. Gimana mau cerdas, gimana kalau mau pintar, kalau anak-anak kitanya stunting. Ya dokter tahu pasti stunting, tahu ya stunting ya, kurang gizi dan lain sebagainya gitu. Maka kalau pingin cerdas ya tentu badannya sehat, gizinya cukup, terus dididik oleh teman-teman guru dengan baik, maka diharapkan menjadi orang-orang cerdas. Tapi sekarang ini seolah-olah, wah ini mencerdaskan kehidupan bangsa, tanggung jawab guru aja, ya enggak demikian. Maka kita perspektif whole of government, secara keseluruhan, berkoordinasi, berkolaborasi untuk tadi menciptakan hal yang demikian tadi. Gitu ya. Ini dalam konteks itu. Nanti harapannya, tentunya kalau sudah bisa demikian, Anda ke depan dalam melaksanakan konteks kebijakan sebagai pelaksana kebijakan publik ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan pemersatu bangsa. Contohnya gini lah, di tengah gempuran globalisasi sekarang dari mana-mana datang, kita ditambah dengan sekarang makin ramai isu pluralitas ya, yang nggak perlu dipermasalahkan. Kalau saya melihatnya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Protes, semua yang ada di dalamnya adalah memiliki hak yang sama. Kita memang plural gitu ya, tetapi memang kita memiliki hak yang sama. Kemudian di tengah konflik berbagai sekarang ini ada yang ingin melepaskan diri, juga isu-isu desentralisasi yang semakin menguat kadang-kadang menimbulkan kedaerahan yang sangat kuat. Nah, bagaimana kita sebagai ASN tetap dalam memberikan pelayanan itu ya, contohnya dalam pelayanan publik ya, Anda tetap harus profesional. Kalau sebagai guru olahraga, Anda juga harus profesional. Sebagai guru yang keren, yang hebat ya, yang bisa selain mencetak atlet-atlet atau kesehatan murid tadi, Anda harus punya kemampuan bagaimana mentransfer keilmuan. Dan tentunya supaya ada transfer ya pandai profesional, Anda harus memiliki pengetahuan perilaku skill yang memadai. Jadi kalau sudah paham kedudukan peran kita, sudah bagaimana hak dan kewajiban kita dalam ASN, kita juga harus memiliki kompetensi untuk itu ya. Dan jangan lupa kita juga harus bekerja berbasiskan etika profesi. Dan yang paling penting Anda sebagai dokter, sebagai guru, Anda paham bidang tugas itu apa sebenarnya dalam memberikan pelayanan itu. Dan konteksnya setiap bekerja Anda harus berorientasinya pada mutu kualitas. Do the best, kerjakan yang terbaik dan memberikan pelayanan. Yang ketiga, yang selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana budaya pelayanan tadi dibangun oleh kita. Dan yang paling penting dalam memberikan pelayanan, Anda tidak diskriminatif dan beda dengan swasta. Kalau swasta itu yang dicari adalah profit, ya kita kan nggak cari profit kita ini, negara ini. Cari keuntungan, tapi yang dicari adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan publik. Maka dalam beri pelayanan berikan yang terbaik. Sebagai pelaksana juga kebijakan publik, Anda memang harus taat asas itu ya pada aturan main kita. Tetapi tetap kita tentu berorientasinya pada kepentingan masyarakat. Maka juga Anda harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Lihat etika-etika hidup di dalam masyarakat. Bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat menjadi landasan kita bekerja,
sehingga tidak menjadi komplain dari masyarakat. Dan tentunya ujungnya adalah sama juga membangun public trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat. Nah, bagaimana sebagai perekat pemersatu bangsa kalau sudah paham agenda 3 kedudukan peran tadi, maka kita juga harus paham bahwa Anda sesungguhnya adalah pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, Anda ya harus netral, tidak boleh ada blok ini, aliran ini, wah saya partai ini, enggak. Kita tetap Sabang sampai Merauke, Miangas seperti itulah saudara kita semua. Agama apapun, negeri ini dibangun bukan atas dasar persamaan agama, persamaan budaya, ya, persamaan suku, tapi negeri ini dibangun atas dasar persamaan cita-cita, yaitu ingin membangun sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka Anda harus bisa memposisikan tadi sebagai pengawal negara, menjaga jangan kalau toh suatu saat kita ada ya yang mengganggu, kita bisa sama-sama bareng-bareng menjaganya ya. Kemudian kita juga harus mementingkan kepentingan negara, ya, berikan yang terbaik buat negeri ini. Ya insya Allah lah Tuhan nggak pernah tidur, tahu apa yang kita kerjakan, nggak usah berpikir ada honornya, nggak usah lah ya berpikir gitu. Dan loyal pada negara, bukan pada yang lainnya, bukan pada orang, bukan pada, tetapi kalau di kantor ya loyal tuh pada jabatannya, bukan pada pejabatnya. Itu kita bangun. Tentu dibangun juga semangat nasionalisme, bagaimana mencintai negeri, kita memiliki wawasan kebangsaan yang luas, ya, yang sudah Anda pelajari di agenda 1. Dan yang paling penting, Anda juga harus mampu menciptakan kondisi aman dan damai di lingkungan Anda bekerja. Dan yang terakhir, pahami kembali bahwa negeri ini memang beragam dari awal. Bukan negeri yang homogen, kita heterogen. Ada saudara kita Bang Richard yang walaupun lahir di Bandung asalnya dari Sumatera, ada yang dari Papua. Ini udah beragam dari awal kok. Tapi kita sepakat bahwa kita adalah bagian dari negeri ini. Ini yang saya harapkan nanti sudah mengikuti pembelajaran ini ya. Dan untuk itu tentu Anda harus paham dulu ya. Maka ada 3 mata pelatihan yang sudah Anda pelajari selama ini. Yaitu pertama kita tentang manajemen aparatur sipil negara. Anda dibekali tentang kewajiban, kode etik, ya bagaimana peran Anda, hak Anda, ya kode etik, landasan-landasan Anda bekerja, sehingga Anda menjadi sosok PNS yang bekerja berbasiskan etika tadi. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Kang Akbar, kita juga paham tentang sistem merit, ya. Ke depan ini memang arahnya tidak lagi pada, ya kalau dulu istilahnya mungkin Kang Akbar belum hafal sih zaman saya sekian tahun yang lalu, ya ada istilah PGPS. PGPS itu sebenarnya arti sesungguhnya adalah peraturan gaji pegawai negeri sipil. Tetapi sering diplesetkan oleh teman-teman, PGPS itu katanya pintar goblok penghasilan sama. Karena kita basisnya tidak merit. Kita sekarang sudah mulai, Dilan sudah mulai. Kita tunjangan basisnya adalah kinerja. Kita ada kontrak kinerja dari awal, ya walaupun masih 40% hadir, 60% kinerja, dan setiap orang hasilnya bisa beda-beda sekarang ini. Dan saya sudah memulai Dilan kayak gitu ya. Jadi tunjangannya itu basisnya adalah kinerja. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana mekanisme pengelolaan ASN, ya. Bagaimana sistem upah ASN, bagaimana kalau kita bersengketa, kita sudah pelajari. Nanti ada buka-buka lagi, sehingga kalau sengketa jangan kemana-mana, kita punya mekanismenya di situ. Bagaimana kita struktur dalam pengelolaan jabatan tinggi, jabatan pratama, dan sebagainya. Kita juga ada struktur organisasi, ada yang fungsional, ada yang struktural, ada guru, ya, ada fungsional dosen, fungsional dokter, ada juga tentu yang harus mengelola Anda secara struktural tadi. Nah, diharapkan dengan belajar manajemen ASN itu Anda jadi nanti mampu memahami, bisa menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Ya, ke depan harapannya tentu Anda bisa menciptakan gagasan-gagasan terkait yang merupakan usulan-usulan dari Anda. Ya, Anda jadi paham tentang hak dan kewajiban. Ya. Jadi nggak usahlah berpikir ada honornya, tidak, kita sudah diatur dalam regulasi hak kita. Jadi juga kita tahu tentang sistem merit supaya kita kalau sudah tahu siapa kita gimana tindakan kita ke depan gitu ya. Kemudian Anda dibekali juga tentang whole of government. Mungkin di modulnya ada berisi tentang bagaimana konsepnya, ya, tentang whole of government itu apa, dia landasan dalam bekerja, bagaimana penerapan whole of government dalam yang supaya pelayanan yang terintegrasi. Yang sekarang ini juga ada di kita namanya pelayanan terintegrasi, contohnya pelayanan satu pintu.
tapi banyak jendela, ya jadi bohong juga kan gitu loh ya. Mestinya kalau udah whole of government tidak ada istilah itu, satu pintu ya satu pintu lah ya, semua. Tapi ini kadang-kadang masih banyak jendela ya, karena masih dinas ini masih punya peran yang ini, kantornya itu, belum full whole of government di situ, ya. Nanti di sini juga ada tentang best practice ya, ada bagaimana EGOP dikedepankan di mana. Kemudian ada beberapa praktek manajemen pelayanan publik yang ada di Indonesia yang sudah jalan sekarang ini ya, ada beberapa tempat nanti Anda cari sendiri bagaimana best practice di situ. Sehingga Anda mampu menganalisis, mengevaluasi ya, menciptakan gagasan tentang bagaimana EGOP atau bagaimana whole of government dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan gitu ya. Ini ya harapannya demikian. Dan yang ketiga yang sudah Anda pelajari adalah tentang pelayanan publik ya. Anda dibekali mulai dari konsep ya, mulai dari pelayanan publik itu apa, jenis barang apa. Modulnya sudah ada tentang itu, walaupun terus terang capek baca modulnya itu. Nanti kita buka lagi. Terus bagaimana juga di sini kita belajar tentang apa sih fundament pelayanan publik yang melandasinya. Bagaimana Anda sebagai pelayan publik, sebagai profesi ya, bagaimana penyakit-penyakit birokrasi selama ini dalam pelayanan. Mungkin Anda juga sudah merasakan bagaimana kalau dilayani di suatu tempat, banyak aja penyakit-penyakit dari birokrasinya yang mengganggu pelayanan publik kita. Dan tentang bagaimana seorang pelaku pelayanan publik itu beretiket gitu ya. Bagaimana kita melakukan dan memberikan pelayanan berbasiskan dari etiket. Sehingga harapannya tentu tadi Anda mampu memahaminya dan tidak hanya karena mampu tapi juga mampu menerapkan bagaimana pelayanan publik itu dilakukan oleh kita. Nah, kalau dalam konteks guru, tentunya yang dilayani adalah para murid, para orang tua. Bagaimana kita memberikan yang terbaik dan pelayanan keadilan dan lain sebagainya. Harapannya demikian ya untuk Anda terapkan. Semangat jiwa panjang.